Nusa Gede adalah pulau kecil yang berada di tengah Situ Lengkong atau Situ Panjalu. Luasnya hanya sekitar 16 hektar. Nusa Gede kerap pula disebut Nusa Panjalu atau Nusa Larang. Di atas pulau ini selalu tampak ribuan kalong berterbangan mengitari. Konon, itulah kalong jelmaan prajurit Kerajaan Panjalu. Kawasan Nusa Gede berada pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Masuk wilayah, desa, dan kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Ketika Republik Indonesia masih berada di bawah kolonial Belanda, perhatian sangat besar ditujukan terhadap keberadaan dan kelestarian pulau ini. Tak heran bila sebuah perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda yang didirikan tahun 1863 pernah mengganti nama Nusa Gede menjadi Pulau Cohoorders. Pada 21 Februari 1919, area Situ Lengkong dengan Nusa Gede pernah dinyatakan sebagai kawasan cagar alam yang benar-benar dijaga kelestariannya, termasuk budaya lokal yang menyertai perkembangannya. Cohoorders adalah seorang tokoh yang menaruh perhatian besar pada kehidupan botani. Bersama perkumpulan yang diketuainya, ia memelopori pencatatan berbagai jenis pohon yang ada di tanah Jawa. Sebagai cagar alam, Nusa Gede berada dalam pengawasan KPH Ciamis. Ia memiliki hutan primer yang relatif masih utuh dan tumbuh secara alami. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati berbagai jenis flora di tempat ini. Selain merupakan objek wisata sebagai bekas kerajaan, Panjalu sebenarnya masih memiliki daya tarik lain, yakni tradisi nyangku. Tradisi ini selalu digelar setiap tahun pada hari Senin atau Kamis terakhir bulan Mulud. Nyangku yang berasal dari bahasa Arab yangkong, yang artinya membersihkan. Dalam upacara tersebut, pedang hadiah dari Sayyidina Ali dan barang pusaka lainnya seperti cis, keris, dan tombak dikeluarkan dari tempat penyimpanannya di bumi alit untuk dibersihkan. Prosesi upacara dilanjutkan dengan mengarak benda pusaka tersebut ke Nusa Gede, lalu kembali ke balai desa untuk dibersihkan. Menjelang tengah hari, barang-barang pusaka itu disimpan kembali ke tempat asalnya. Bagi masyarakat Panjalu, nyangku memiliki makna yang luas dan sesuai dengan ajaran leluhur mereka, setiap langkah dalam upacara tersebut merupakan makna sendiri. Kepada anak cucunya, Raja Panjalu mewariskan papagon atau ajaran yang antara lain berbunyi, pakai nagawe rahayu dan pekan kereta bener, dan mangan karena halal, pakai karena suci, ucap lampah sabenere. Sampai sekarang, ajaran itu masih dipegang oleh mereka yang merasa sebagai keturunan Panjalu meskipun sudah menetap di luar Panjalu. Sejarah panjang, setiap wisatawan yang berkunjung ke Situ Lengkong dan Nusa Gede kebanyakan tak sekadar ingin menikmati keindahan alamnya. Mereka yang mengunjungi Nusa Gede biasanya sekalian melakukan ziarah ke makam leluhur masyarakat Panjalu, yang tidak lain adalah perintis penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Nusa Gede atau Nusa Larang bisa disebut sebagai kompleks pemakaman Raja-Raja Panjalu dan keturunannya sampai Bupati Panjalu terakhir dalam Cakranegara III. Keturunan terakhir Situ Lengkong, Demang Prajadinata, dikabarkan meninggal di Mekah.
Namun, sebelum berangkat pada tahun 1908, ia beramanat agar Sitolengkong dijadikan tanah hak kula. Air dan ikannya dijariahkan, sedangkan pemeliharaannya diserahkan ke pemerintahan desa. Kini, kondisi Sitolengkong sudah berubah. Saat ini, luas Nusa Gede ketika airnya menyurut menjadi 16 hektar, sementara luas Sitolengkong semakin menyempit. Hal ini disebabkan adanya kerusakan daerah hulu, sehingga kedalaman air hanya mencapai 7 meter. Hal itu akibat penebangan pohon-pohon di daerah hulu Cipanjaluk. Diprediksi bila hal itu dibiarkan, lambat laun Sitolengkong akan berubah menjadi daratan. Menurut Abah Atong, keturunan ke-14 Prabu Boros Ngora, Sitolengkong tidak berbentuk dengan sendirinya. Sitolengkong terbentuk sebagai bagian dari proses pengislaman yang dirintis Prabu Boros Ngora, anak kedua dari Prabu Sangyang Cakradewa. Berdasarkan Babat Panjalu, Prabu Boros Ngora disebut sebagai Puyut Sanghyang Ratu Permana Dewi, Ratu Kerajaan Sokogaluh yang membawa ajaran kerahayuan atau kemakmuran. Karena dipimpin oleh wanita, kerajaan tersebut dinamakan Kerajaan Panjalu. Dalam bahasa Sunda berarti laki-laki. Kerajaan Panjalu pernah mengalami masa kejayaan. Namun sayang, dalam perjalanannya kerajaan ini bagian Kesultanan Cirebon sampai akhirnya menjadi kabupaten. Wilayahnya kemudian digabung dengan Kabupaten Imbanagara dan Kawali sehingga menjadi Kabupaten Ciamis sampai sekarang ini.